Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Andriani dari Manajemen 22I dengan NIM 22416261120139. Di sini saya ingin menjelaskan hubungan industrial, yaitu peran hubungan industrial dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, di sini ada penjelasan dari hubungan industrial itu sendiri. Konsep hubungan industrial itu mengacu pada hubungan antara pengusaha dan manajemen perusahaan di suatu tempat kerja. Nah, konsep ini tuh mencakup semua hal yang berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan para pekerja, seperti kebijakan perusahaan, kondisi kerja, perundingan gaji, ataupun penyelesaian masalah yang muncul di tempat kerja itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada tujuan hubungan industrial. Yang pertama itu untuk membangun kerja sama yang harmonis. Yang dimaksud dengan membangun kerjasama yang harmonis itu sendiri yaitu supaya tidak ada konflik antar pekerja ataupun perusahaan. Yang kedua itu penyelesaian konflik dengan bijaksana, seperti menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin bisa aja timbul di lingkungan kerja dengan cara mediasi ataupun pendekatan yang bijaksana. Dan yang terakhir ada pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja. Membina kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang efektif. Selanjutnya di sini ada pengertian dari keselamatan dan keamanan kerja itu sendiri. Nah, pada hakikatnya keselamatan dan keamanan kerja itu adalah disiplin ilmu multidisiplin yang mencakup upaya untuk menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Program keselamatan dan keamanan kerja itu dirancang bagi pengusaha dan pekerja untuk mencegah kecelakaan pekerja dan penyakit akibat kerja itu sendiri. Selanjutnya, adapun dari tema yang saya ambil yaitu peran hubungan industrial dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan kerja. Yang pertama di sini ada berkolaborasi, yaitu kerjasama antara serikat pekerja dan manajemen dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan keselamatan kerja. Yang kedua itu melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan SOP dan pelatihan keselamatan. Yang kedua ada advokasi. Serikat pekerja berperan dalam mengadvokasi hak-hak pekerja untuk lingkungan kerja yang aman, serta mendukung pekerja dalam melaporkan masalah keselamatan dan memastikan tindakan yang tepat diambil. Nah, yang terakhir itu adanya perlindungan, melindungi pekerja dari tindakan balasan jika mereka melaporkan pelanggaran keselamatan, serta menyediakan dukungan bagi pekerja yang terluka ataupun terkena dampak dari kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada cara bagaimana hubungan industrial itu dapat membantu keamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, biasanya perusahaan di sini membuat pengaturan perjanjian kerja, yang dimana perjanjian kerja yang adil dan transparan dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan keselamatan kerja. Serta perjanjian ini juga dapat memastikan bahwa pekerja itu memiliki hak yang jelas dan dapat menjaga keselamatan mereka di tempat kerja. Yang kedua itu penyelesaian persekutuan. Hubungan industrial dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul di tempat kerja dengan cara mediasi ataupun pendekatan yang bijaksana. Nah, dengan demikian, itu bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja ataupun perusahaan. Yang ketiga yaitu pengupahan yang adil. Pengupahan yang adil dan transparan dapat membantu mengurangi konflik ataupun meningkatkan keselamatan kerja. Nah, pengupahan yang adil juga dapat memastikan bahwa pekerja itu memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dapat menjaga keselamatan mereka di tempat kerja.
Dan yang terakhir itu ada pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja. Hubungan industrial itu dapat membantu meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ataupun bisa disingkat SMK3 yang efektif. SMK3 ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bisa meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, bisa kita ambil yaitu hubungan industrial itu memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja itu sendiri. Nah, dengan cara mengatur perjanjian kerja yang adil, mengakhiri kesenjangan, menerapkan pengupahan yang adil, membina kesehatan dan keselamatan kerja, serta mengawasi dan mengendalikan lingkungan kerja. Hubungan industrial dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan produktif. Lalu di sini ada cara bagaimana hubungan industrial itu dapat mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama biasanya yaitu mengadakan pengawasan dan pengendalian. Hubungan industrial dapat membantu mengawasi dan mengendalikan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit yang merugikan pekerja dan perusahaan. Yang kedua itu ada penyelesaian perselisihan dengan bijaksana. Hubungan industrial juga berperan dalam menyelesaikan kegagalan yang timbul di tempat kerja dengan cara mediasi ataupun pendekatan yang bijaksana. Dengan demikian, dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja ataupun perusahaan. Dan yang ketiga itu, membangun kemitraan yang harmonis. Hubungan industrial dapat membantu menciptakan kemitraan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja ataupun perusahaan. Di sini ada peran pemerintah dalam memastikan keselamatan kerja. Yang pertama, pemerintah itu biasanya membuat undang-undang. Pemerintah membuat undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja ataupun K3. Yang kedua itu biasanya menyediakan pelayanan. Pemerintah itu menyediakan pelayanan yang membantu pekerja dalam memperoleh hak mereka seperti pelayanan yang membantu pekerja dalam mengajukan klaim atas kecelakaan kerja. Yang terakhir itu biasanya menyediakan bantuan hukum. Pemerintah itu menyediakan bantuan hukum yang membantu pekerja dalam mengajukan klaim atas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu sendiri. Selanjutnya di sini ada komponen keamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, identifikasi bahaya itu sendiri. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menilai risiko yang mungkin timbul dari bahaya itu sendiri. Yang kedua itu inspeksi tempat kerja, yaitu melakukan inspeksi rutin untuk menemukan dan mengatasi potensi bahaya sebelum terjadi kecelakaan. Yang kedua ada pencegahan kecelakaan. Terdiri dari dua, yaitu pelatihan dan edukasi, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik kerja yang aman dan cara menggunakan peralatan keamanan. Dan kedua itu prosedur operasional standar atau SOP. Mengembangkan dan menerapkan SOP yang memastikan semua pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang aman. Yang terakhir itu peralatan keselamatan. Ada dua di sini, alat pelindung diri APD, menyediakan dan memastikan penggunaan APD seperti helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu pelindung. Dan yang terakhir itu pemeliharaan peralatan, memastikan semua peralatan kerja dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan kerja. Yang pertama, budaya keselamatan. Terdiri dari dua, yaitu menciptakan budaya keselamatan yang kuat, di mana setiap karyawan itu merasa bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Yang kedua itu menyediakan pelatihan yang terus-menerus dan mengadakan kampanye kesadaran keselamatan. Yang kedua itu ada keterlibatan karyawan, di mana melibatkan karyawan dalam program keselamatan kerja dan mendengarkan masukan mereka. Terus membentuk komite keselamatan yang terdiri dari perwakilan manajemen dan karyawan untuk memantau dan meningkatkan program keselamatan.
Dan yang terakhir itu ada penggunaan teknologi, yaitu menggunakan teknologi canggih untuk memantau kondisi kerja dan mendeteksi potensi bahaya dalam perusahaan. Dan yang terakhir itu menerapkan sistem manajemen keselamatan yang berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan dan analisis data keselamatan. Jadi, kesimpulan dari tema peran hubungan industrial dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan kerja itu, yaitu hubungan industrial itu memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui berbagai mekanisme dan kerangka kerja yang terstruktur. Kolaborasi antara manajemen, serikat pekerja, ataupun pemerintahan itu menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi, mengatasi, ataupun memitigasi risiko-risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.